Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soli-soliha level kelas 4? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita kembali belajar materi BPI Bina Pribadi Islam, yaitu tentang sholat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita mulai materinya ya. Sebelumnya adalah pengertian dari sholat berjamaah. Jika dalam pertemuan yang kemarin pada semester yang pertama kita telah sampai pembahasan mengenai sholat, kali ini kita akan membahas mengenai sholat berjamaah. Pengertiannya adalah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Saat sholat berjamaah, satu orang menjadi imam dan lainnya sebagai makmum. Hal ini merupakan pengertian dari sholat berjamaah. Selanjutnya, apa saja syarat menjadi imam? Syarat menjadi imam yang pertama adalah sehat akalnya. Yang kedua adalah fasih bacaan Al-Qur'annya, diutamakan yang fasih bacaan Al-Qur'an. Yang ketiga adalah mengetahui tata cara sholat, termasuk mengenai rukun sholat dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mengetahui hukum yang berkenaan dengan sholat. Hukum yang berkenaan dengan sholat terkait dengan syarat sholat, sunnah sholat, dan lain sebagainya. Keempat hal ini setidaknya menjadi syarat jika kita menjadi imam. Selanjutnya adalah syarat menjadi makmum. Jika menjadi makmum, ada beberapa syarat seperti yang kalian lihat di layar ini, seperti berdiri di belakang imam, niat menjadi makmum, mengikuti gerakan imam, dan seorang makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Juga tidak boleh tertinggal dua gerakan imam. Selanjutnya adalah sesuai antara gerakan imam dan makmum. Dan selanjutnya adalah berada pada satu tempat dengan imam, jadi tidak boleh terpisah dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ketentuan sholat berjamaah. Yang pertama, segera dilakukan jika telah masuk waktu sholat. Pada pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai bab azan dan iqomah. Jika telah dikumandangkan azan, kita harus segera bersiap-siap untuk melakukan sholat. Selanjutnya adalah merapatkan dan meluruskan barisan atau shaf. Barisan dalam sholat disebut shaf, harus rapat dan lurus. Selanjutnya adalah dilakukan satu tempat dan satu waktu oleh imam beserta makmum. Jadi ketika sholat berjamaah, baik imam ataupun makmum harus berada di satu tempat dan satu waktu, tidak boleh terpisah. Jika yang satu di masjid, satunya di rumah, satunya ketika jam 12 siang, satu jam 4 sore, tidak diperkenankan ya. Jadi harus dilakukan satu tempat dan satu waktu. Selanjutnya adalah ketentuan shaf dalam sholat berjamaah atau ketentuan barisan yang baik ketika sholat berjamaah. Bisa kalian lihat pada layar ini. Adapun untuk istilah-istilahnya, imam adalah pemimpin dalam sholat. Yang kedua, makmum adalah orang yang dipimpin imam dalam sholat berjamaah. Yang ketiga, makmum masbuk adalah makmum yang datang terlambat, tidak mengikuti imam dari awal. Selanjutnya, jika imam terlupa dalam sholat berjamaah, makmum bisa mengingatkan imam. Makmum laki-laki dapat mengucapkan dengan kalimat tasbih yaitu subhanallah, sedangkan untuk makmum perempuan dapat menepuk tangan sebanyak 1 kali dengan posisi tangan kanan menepuk tangan kiri.
Selanjutnya, ketentuan lain yang pertama adalah dalam sholat berjamaah, seorang laki-laki dapat menjadi imam oleh makmum laki-laki dan perempuan. Sedangkan seorang perempuan dapat menjadi imam jika makmumnya adalah sesama perempuan. Jadi perempuan tidak dapat menjadi imam jika makmumnya ada laki-laki. Selanjutnya adalah keutamaan dalam sholat berjamaah sekaligus hikmahnya apa saja. Yang pertama adalah memperoleh pahala atau kebaikan yang lebih tinggi daripada sholat sendiri. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan serta silaturahmi antar sesama umat Islam. Yang ketiga, menambah syiar atau dakwah Islam serta memakmurkan masjid. Yang keempat, bagi imam dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kelima, sebagai makmum melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpin. Kelima hal ini merupakan hikmah dan keutamaan sehingga kita disunahkan atau dianjurkan untuk sholat berjamaah untuk melatih dan mendapatkan hikmah dari sholat berjamaah dari 5 hal ini. Baik anak-anak, demikian untuk penjelasan mengenai bab sholat berjamaah kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.